Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 40 yang beranggotakan Anggun Permatasari, NIM 121350041, Aprilia 5 Putri Setiabudi, NIM 121350052, Dena Antika Putri, NIM 121350053, Nahdiatul Aulia, NIM 121350047, Nida Lutfia Nur Atika, NIM 121350061, dan Novia Ninda Sapitri, NIM 121420022. Di sini kami akan menjelaskan dan membuat alat serta cara pembuatannya terkait tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Gaya Loren Motor Listrik Sederhana pada Ayunan Mainan. Tapi sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu RBL. RBL atau Research Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengasah kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang ilmu fisika. Apa itu gaya Loren? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik berarus yang bergerak yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada penghantar yang dialiri arus listrik yang berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Berikut terdapat susunan dua magnet yang berbeda kutub dengan garis medan magnet yang akan membentuk dari kutub utara menuju kutub selatan, kemudian diberikan sebuah kawat penghantar atau kawat lurus yang disisipkan di antara kedua magnet dan dialiri arus listrik. Kemudian pada kawat penghantar mengalami pergerakan ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima gaya yang arahnya ke atas, sehingga peristiwa tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Penemu gaya Loren ialah Hendrik Anton Loren yang merupakan fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel Fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Arah gaya Loren dapat diketahui dengan kaidah tangan kanan, yang dimana apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi magnet, dan arah dari pergelangan tangan menuju ibu jari menyatakan arah arus listrik. Maka, arah gaya Loren dinyatakan dengan arah telapak tangan bagian dalam. Contoh penerapan gaya Lorentz adalah pada motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Dan motor listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC dan motor listrik arus searah atau DC. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau stator yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus yang mengelilinginya dalam kumparan berputar atau rotor. Besar gaya Loren bergantung pada kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Loren dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya Loren dengan satuan Newton, dan B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter, dan sudut theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Magnet, 2. Kayu penyangga, 3. Kawat, 4. Batu baterai, dan yang kelima ada aluminium foil. Langkah-langkah pembuatan ayunan mainan sebagai berikut. Pertama-tama, rangkaikan kayu penyangga dan ikatkan kayu penyangga menggunakan kawat. Kemudian, lilitkan kawat tembaga menggunakan gelas dengan lilitan sebanyak 6 lilitan.
Lalu aluminium foil ditempelkan pada kawat tembaga yang telah dililitkan dan gantungkan pada kayu penyangga. Dan letakkan juga magnet di bawah aluminium foil. Setelah itu, ujung kawat tembaga dikikis menggunakan pisau. Dengan tujuan bagian yang dikikis akan ditempelkan pada baterai. Kemudian letakkan batu baterai di belakang kayu penyangga dan tempelkan kawat tembaga yang telah dikikis pada baterai tersebut sesuai dengan kutub yang tertera pada batu baterai. Dan amati apa yang terjadi. Berikut adalah hasil alat ayunan mainan yang telah kami buat. Cara kerja alat ayunan mainan adalah setelah kawat tembaga dan aluminium foil terpasang dengan baik, letakkan magnet di bawah aluminium foil. Kemudian, pada kedua ujung kawat tembaga diletakkan di kutub positif dan kutub negatif pada batu baterai. Kemudian yang akan terjadi adalah ayunan mainan akan bergerak. Cepat atau lambatnya gerakan ayunan bergantung pada lilitan kawat tembaga dan batu baterai. Karena jika terlalu banyak melilitkan kawat tembaga, maka gerakan ayunan menjadi lambat. Dan jika batu baterai diperbanyak, maka gerakan ayunan akan semakin cepat karena dipengaruhi oleh arus listrik. Ada pun beberapa kelebihan dan kelemahan pada ayunan mainan. Kelebihannya, yang pertama, ayunan mainan mudah dibuat. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. Yang ketiga, harga alat dan bahan yang digunakan cukup terjangkau. Kelemahan ayunan mainan yang pertama, pada dudukan ayunan aluminium foil kurang didekatkan dengan magnet, sehingga ayunan kurang bergerak. Yang kedua, pada saat kawat tembaga ditempelkan pada kutub batu baterai tidak sesuai titik. Seharusnya kawat tembaga ditempelkan tepat pada titik kutub positif dan negatif. Pada percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan kawat tembaga, maka ayunan akan bergerak semakin lambat. Dan semakin banyak batu baterai yang digunakan, maka arus listrik yang dihasilkan lebih besar dan pergerakan pada ayunan semakin cepat. Pada pembuatan ayunan mainan ini disarankan jangan terlalu banyak melilitkan kawat tembaga, karena jika kawat tembaga terlalu banyak maka ayunan akan bergerak lambat. Namun, jika ingin menambah atau memperbanyak batu baterai boleh-boleh saja, tidak masalah, karena semakin banyak batu baterai yang digunakan maka arus listrik yang dihasilkan akan lebih besar dan pergerakan pada ayunan menjadi semakin cepat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.